Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati dengan NIM 61201230237, kelas RA6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari MK Teori Ekonomi yang diampu oleh Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, C. Teori ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini juga dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Ilmu ekonomi itu seperti pelajaran yang mengajarkan kita bagaimana cara mendapatkan uang dan barang supaya kita bisa hidup lebih baik atau lebih kaya. Di semua orang itu butuh barang dan jasa seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Tapi masalahnya, barang yang tersedia terbatas atau tidak cukup banyak, sedangkan kebutuhan kita terus berkembang dan banyak setiap harinya. Misalnya, kita pengen beli banyak mainan, tapi hanya ada sedikit mainan yang bisa dibeli di toko. Jadi, ilmu ekonomi itu bisa membantu kita memahami bagaimana kita bisa membuat keputusan yang baik dalam menggunakan uang dan barang yang terbatas, supaya semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seperti dengan membeli barang, memproduksi barang dan mendistribusikannya. Selanjutnya di sini ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu ini tuh mempelajari tentang uang dan bagaimana pemerintah atau bank mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Misalnya, mereka menentukan berapa banyak uang yang bisa dicetak dan mengatur bunga di bank. Kayak contohnya itu, ketika bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga, itu untuk mengontrol inflasi atau mendorong orang untuk menabung. Yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Ilmu ini mempelajari bagaimana pemerintah mengelola uang yang diterima dari pajak dan bagaimana uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membayar guru atau membangun jalan. Contohnya, pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai sekolah dan rumah sakit. 3. Ilmu ekonomi industri. Ilmu ini mempelajari bagaimana perusahaan atau pabrik beroperasi, bagaimana mereka memproduksi barang, dan bagaimana mereka bersaing satu sama lain untuk menarik pelanggan. Contohnya itu seperti di pabrik sepatu yang bersaing dengan pabrik sepatu lain untuk menghasilkan sepatu yang lebih baik dan lebih murah agar lebih banyak orang yang membeli. Yang keempat, ekonomi internasional. Ekonomi internasional mempelajari hubungan ekonomi antara negara seperti perdagangan barang, jasa di antar negara. Contohnya itu Indonesia kan menjual kopi ke luar negeri dan membeli barang elektronik dari negara lain. Yang kelima, ekonomi sumber daya alam. Ini mempelajari bagaimana cara kita untuk menggunakan sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Misalnya, bagaimana mengelola hutan agar tetap bisa dimanfaatkan dan tanpa merusaknya. Yang keenam, produksi. Produksi adalah proses membuat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang lain. Misal, pabrik yang membuat makanan ringan seperti chips atau pabrik pakaian yang memproduksi baju. Yang ketujuh, distribusi. Distribusi itu merupakan proses mendistribusikan barang atau jasa dari tempat pembuatan ke konsumen atau pembeli. Misalnya, setelah pabrik membuat sepatu, maka didistribusikan ke toko-toko untuk dijual kepada pembeli. Yang ke-8, konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya membeli makanan untuk dimakan atau membeli pakaian untuk dipakai gitu ya. Yang kesembilan, pasar. Pasar itu tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk membeli dan menjual barang atau jasa. Misalnya pasar tradisional atau pasar online seperti Tokopedia dan Bukalapak. Yang ke-10, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian agar berjalan dengan baik. Misalnya, pemerintah bisa menaikkan pajak atau memberikan subsidi untuk membantu orang miskin. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi pada bahan bakar agar harga bensin tidak terlalu mahal bagi masyarakat. Dengan kita memahami jenis-jenis ilmu ekonomi tadi, kita bisa lebih mengerti bagaimana ekonomi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana barang diproduksi, distribusikan, hingga dikonsumsi oleh kita sebagai konsumen. Perkembangan teori ekonomi. Menurut para ahli, teori ekonomi didefinisikan oleh para ahli sebagai perubahan dan pembaruan teori-teori yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Setiap teori ekonomi lahir sebagai respons terhadap konteks historis dan kebutuhan pada masanya, mulai dari pemikiran ekonomi klasik hingga teori ekonomi modern. Teori klasik. Menurut Adam Smith, 1776, perkembangan ekonomi merupakan hasil dari mekanisme pasar yang bekerja secara ilmiah tanpa intervensi pemerintah yang dikenal dengan prinsip laissez-faire. Menurut David Ricardo, 1817, menambahkan konsep keunggulan komparatif yang berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan setiap negara jika mereka fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan relatif. Dan menurut John Maynard Keynes, 1936, menantang pandangan klasik dengan teori Keynesian yang menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama selama resesi atau depresi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan ekonomi modern, ya seperti yang pertama itu akumulasi modal atau pembiayaan untuk membangun fasilitas, alat, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja atau keterlibatan manusia dalam produksi barang dan jasa. Yang ketiga, inovasi dan teknologi atau perubahan dan penemuan yang mempermudah produksi dan pengembangan. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, perdagangan internasional atau pertukaran barang dan jasa antara negara. Yang keenam, sumber daya alam atau ketersediaan hasil alam seperti minyak, gas, dan lain-lain dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, infrastruktur atau bangunan-bangunan dan fasilitas sokongan seperti jalan, jembatan, dan lain-lain yang membantu pertumbuhan ekonomi. Elastisitas permintaan. Salah satu pokok pembahasan yang penting dari aplikasi ekonomi adalah konsep elastisitas. Dengan adanya pemahaman elastisitas, apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan penawaran jika ada perubahan harga? Apa yang terjadi pada keseimbangan harga bila faktor-faktor yang mempengaruhi kurva berubah? Dan beberapa besar pengaruhnya. Elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud yaitu berkaitan dengan perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan
Jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan merupakan derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat berubahnya harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun, dan sebaliknya. Macam-macam perhitungan elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Apabila terjadi perubahan terhadap harga barang, maka dinamakan elastisitas permintaan silang, atau dengan ringkas elastisitas silang. Kedua, elastisitas pendapatan, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan, atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Selanjutnya, teori biaya. Teori biaya adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Konsep ini berperan penting dalam membantu perusahaan memahami struktur biaya yang mereka hadapi agar menentukan strategi produksi yang efisien. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Merupakan biaya yang tetap sama, tidak berubah meskipun perusahaan memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit barang. Contohnya seperti sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Misalnya kalau kita punya sebuah toko gitu ya, dan harus bayar sewa tempat sebesar 5 juta setiap bulan, itu adalah biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Ini merupakan biaya yang berubah tergantung seberapa banyak barang yang diproduksi, misalnya biaya bahan baku, upah pekerja harian, atau biaya listrik yang digunakan untuk produksi. Jadi semakin banyak barang yang kita buat, maka semakin besar biaya variabelnya. Yang ketiga, biaya total atau total cost merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi jika kita menghitung biaya total, kita harus menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya jika biaya tetapnya 5 juta dan biaya variabelnya 3 juta, maka biaya total keseluruhannya adalah 8 juta. Yang keempat, biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang lagi. Jadi jika kita pengen bikin satu produk tambahan, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk itu. Teori penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama itu kita menentukan harga dengan memahami penerimaan atau pendapat yang dihasilkan dari penjual produk. Perusahaan bisa menentukan harga yang tepat agar mendapatkan keuntungan maksimal. Misalnya itu kalau harga terlalu tinggi, konsumen kan tidak akan membeli, tapi kalau terlalu rendah, perusahaan juga bisa rugi kan. Yang kedua itu perencanaan produksi. Jadi teori penerimaan juga membantu perusahaan merencanakan jumlah barang yang akan diproduksi dengan mengetahui bagaimana penerimaan perubahan dengan jumlah produk yang dijual. Perusahaan bisa menentukan jumlah produk yang perlu diproduksi supaya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit lah ya. Yang ketiga itu strategi penjualan. Jadi kita harus memahami teori penerimaan. Perusahaan dapat menentukan strategi penjualan yang tepat gitu. Kayak contohnya perusahaan bisa menawarkan kayak diskon atau promosi gitu ya untuk menarik lebih banyak pembeli jika mereka tahu bahwa ada penurunan harga yang akan meningkatkan penerimaan secara keseluruhan. Jadi dengan kata lain, teori penerimaan itu bisa membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cerdas tentang
harga, produksi, dan penjualan agar bisa berkembang dan menguntungkan. Break even point atau BEP, dan tujuannya itu dengan cara yang mudah dipahami. Apa sih break even point atau BEP? Yaitu titik di mana pendapatan yang diperoleh dari penjualan sama dengan total biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Pada titik ini perusahaan tidak untung dan tidak rugi, artinya itu semua biaya produksi sudah tertutupi, tetapi perusahaan belum menghasilkan keuntungan. Contohnya, jika ada sebuah toko gitu ya, mengeluarkan biaya untuk membuat produk sebesar 5 juta dari penjualan produk itu, mereka mendapatkan 5 juta juga, maka mereka berada di titik break even karena pendapatan dan biaya mereka sama besar. Ini tujuan dan pentingnya analisis break even point. Yang pertama itu produksi minimal. Jadi dengan mengetahui BEP, perusahaan dapat menentukan jumlah minimal produk yang harus dijual agar tidak merugi. Itu kan bisa membantu ya perusahaan untuk mengetahui berapa banyak produk yang perlu diproduksi dan dijual agar biaya produksinya tertutupi. Yang kedua itu mengevaluasi resiko keuangan. BEP itu bisa membantu perusahaan mengevaluasi risiko keuangan. Jika perusahaan tahu BEP, mereka bisa memahami seberapa besar penjualan yang diperlukan untuk menutup biaya. Ini itu sangat penting ya, jika perusahaan berencana menghadapi perubahan di pasar atau situasi yang tidak terduga, karena mereka tahu kapan mereka mulai menghasilkan keuntungan atau kerugian gitu. Yang ketiga itu merencanakan keuntungan. Dengan mengetahui BEP ini, perusahaan bisa merencanakan bagaimana sih mencapai keuntungan. Jika mereka tahu titik di mana biaya sudah tertutupi, maka kan kita bisa fokus pada penjualan lebih banyak produk untuk mendapatkan keuntungan setelah melewati BEP. Yang keempat, membantu penetapan harga. Analisis BEP juga ya membantu perusahaan untuk menetapkan harga yang tepat untuk produk. Jadi dengan memahami biaya tetap dan biaya variabel, perusahaan bisa menentukan harga jual yang cukup tinggi untuk menutupi semua biaya dan mulai menghasilkan keuntungan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Menurut Sofyan Asauri, definisi produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu nilai dari barang atau jasa, baik menjadi produk setengah jadi ataupun produk yang sudah jadi. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindahkan bahan ke tempat lain atau menyimpannya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia, tujuan produksi. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Selanjutnya ada struktur pasar. Apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar adalah gambaran tentang bagaimana sebuah pasar bekerja. Ini mencakup hal-hal seperti jumlah penjual dan pembeli dalam pasar, jenis produksi yang diperjualbelikan, hambatan masuk dan keluar pasar, yaitu seberapa mudah atau sulit untuk memulai bisnis di pasar tersebut. Pemahaman tentang struktur pasar sangat penting karena dengan ini perusahaan bisa tahu bagaimana cara bersaing dan beroperasi di pasar tersebut. Adapun fungsi struktur pasar, yang pertama itu menentukan harga yang diterima pembeli. Struktur pasar mempengaruhi harga barang atau jasa. Misalnya di pasar yang sangat kompetitif seperti pasar dengan banyak penjual, harga akan cenderung lebih rendah. Sebaliknya, di pasar dengan sedikit penjual atau monopoli, harga bisa lebih tinggi karena pilihan untuk membeli sangat terbatas. Yang kedua, menentukan tingkat efisiensi struktur pasar. Juga mempengaruhi seberapa efisien pasar dalam hal produksi dan distribusi barang. Di pasar yang kompetitif, biasanya ada tekanan untuk menghasilkan barang lebih murah dan lebih baik karena banyak pesaing. Ini tuh bisa membuat pasar lebih efisien
dalam memberikan barang yang berkualitas dengan harga yang lebih wajar. Yang ketiga itu menunjukkan kemampuan pasar. Memberikan hasil bagi perusahaan, struktur pasar membantu perusahaan mengetahui seberapa menguntungkannya pasar tersebut. Kayak misalnya dalam pasar yang sangat kompetitif, keuntungan bisa lebih kecil karena harga ditentukan oleh persaingan. Tapi di pasar yang memiliki sedikit pesaing, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Keempat, menentukan potensi pasar untuk jangka panjang. Struktur pasar juga bisa memberi gambaran tentang seberapa stabil dan berpotensi untuk tumbuh pasar tersebut dalam jangka yang panjang. Pasar banyak pesaing dan permintaan yang tinggi itu bisa menjadi pasar yang sangat menguntungkan untuk waktu yang lama. Sebaliknya, pasar yang stagnan mungkin memiliki potensi lebih kecil. Yang kelima, membantu perusahaan menguasai sasaran. Sasaran pasarannya dengan memahami struktur pasar. Perusahaan bisa lebih mudah menyusun strategi untuk menjangkau target pasar mereka. Jadi, struktur pasar membantu kita memahami bagaimana sih pasar bekerja, bagaimana perusahaan bisa bersaing, dan bagaimana hal itu mempengaruhi harga dan keuntungan dalam jangka yang panjang. Pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun, atau bisa juga diartikan sebagai jumlah total uang yang diterima oleh masyarakat negara tersebut dalam periode yang sama. Pendapatan nasional memberikan gambaran tentang seberapa besar ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada persaingan monopolistis. Itu seperti pasar di mana banyak penjual atau produsen yang menjual produk yang hampir sama, tapi mereka mencoba membuat produk mereka yang berbeda dari yang lain gitu ya, agar konsumen memilih mereka. Misalnya kayak di pasar makanan cepat saji, meskipun banyak restoran yang menjual burger, mereka akan memberikan rasa, bahan atau layanan yang berbeda supaya pelanggan merasa produknya itu unik. Untuk bentuk persaingan monopolistis, yang pertama itu diferensiasi produk. Di setiap penjual mencoba membuat produk mereka berbeda dari yang lain supaya konsumen itu merasa itu lebih baik atau lebih cocok dengan kebutuhan mereka gitu. Yang kedua, lokasi strategis. Banyak bisnis memilih tempat yang ramai atau mudah dijangkau supaya lebih banyak orang yang datang. Jadi itu perbedaan layanan. Ada penjual yang menawarkan layanan ekstra seperti pengiriman cepat atau garansi lebih lama gitu, agar pelanggan merasa lebih puas. Yang keempat, promosi dan iklan. Banyak usaha yang mengiklankan produk mereka supaya lebih dikenal oleh orang banyak. Yang kelima, harga dan diskon. Jadi mereka juga suka memberikan harga yang lebih murah atau diskon supaya menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada ciri-ciri persaingan monopolistis. Yang pertama itu banyak penjual dan pembeli, ada banyak pilihan penjual dan banyak juga pembeli yang tertarik gitu ya. Yang kedua, diferensiasi produk. Jadi setiap produk punya keunikannya masing-masing yang membedakan satu sama lain. Yang ketiga, kekuatan harga terbatas. Karena ada banyak pilihan, masing-masing penjual hanya punya sedikit kekuatan untuk mengatur harga. Yang keempat, promosi aktif. Jadi penjual sering beriklan dan memberikan promosi supaya menarik lebih banyak pembeli. Kelima, hambatan masuk rendah gitu. Siapapun yang ingin membuka bisnis atau usaha gitu yang serupa bisa dengan mudah masuk ke pasar ini gitu. Selanjutnya ada fungsi persaingan monopolistis. Yang pertama ada mendorong inovasi dan kreativitas. Karena setiap penjual itu ingin produk mereka berbeda dan menarik, mereka akan terus berinovasi gitu. Yang kedua, memberikan pilihan kepada konsumen. Jadi konsumen itu punya banyak pilihan produk dengan kelebihannya masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan persaingan yang sehat. Penjual berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk memenangkan hati konsumen.
Yang keempat, mendukung peran branding. Jadi branding jadi penting supaya konsumen memilih produk tertentu karena mereka percaya pada merek yang tersebut gitu. Contoh persaingan monopolistis yang pertama itu industri air mineral. Banyak merek air mineral nih yang bersaing, meskipun produk dasarnya sama, kayak mereka menawarkan kemasan atau rasa yang berbeda gitu. Yang kedua, industri pakaian. Banyak kan kayak brand-brand pakaian yang ada di seluruh dunia gitu ya, yang menawarkan desainnya berbeda meskipun produknya pakaian juga gitu. Yang ketiga, restoran cepat saji. Banyak tuh restoran-restoran yang jual makanan cepat saji, tapi dalam setiap restoran itu pasti punya menu dan layanan yang berbeda gitu ya. Yang keempat, industri rokok. Banyak kan rokok yang bersaing dengan rasa, kemasan, dan harga yang berbeda. Jadi intinya itu, persaingan monopolistis itu membuat pasar jadi lebih dinamis karena ada banyak pilihan dan inovasi dari berbagai penjual. Selanjutnya ada pasar bebas. Pasar bebas itu seperti pasar di mana orang bisa jual beli barang tanpa banyak aturan atau campur tangan dari pemerintah gitu. Jadi harga barang dan jasa itu ditentukan oleh siapa yang mau membeli dan siapa yang mau menjual. Kalau banyak orang mau beli sesuatu, harga bisa naik, dan kalau sedikit yang mau beli, harga bisa turun. Kayak misalnya itu, kita nih bisa memilih membeli sepatu dari toko yang satu atau toko yang lain gitu ya. Dan setiap toko itu kan akan menetapkan harga berdasarkan permintaan yang saya beli gitu ya, dan harga orang yang mereka inginkan gitu. Jadi pasar bebas itu memberikan kebebasan untuk memilih dan berkompetisi. Tapi juga meskipun pasar bebas, pemerintah tetap punya peran penting sih dalam hal tersebut, karena pemerintah harus memastikan tidak ada perusahaan yang terlalu besar dan menguasai pasar tersebut ya, misalnya jadi monopoli gitu ya, atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menetapkan harga yang lebih tinggi atau kartel. Selain itu kan pemerintah juga mengawasi agar kegiatan di pasar tidak merusak lingkungan atau merugikan konsumen. Jadi ya, meskipun dalam pasar bebas banyak kebebasan, pemerintah tetap perlu menjaga agar semuanya berjalan adil dan tidak merugikan banyak orang gitu. Selanjutnya ada asas-asas pasar bebas itu seperti aturan yang mengatur bagaimana sih pasar bebas itu bekerja supaya semua orang bisa bertransaksi dengan adil. Kayak di pasar bebas ini ada beberapa prinsip ya yang penting yang harus diikuti. Yang pertama itu kebebasan ekonomi. Jadi artinya itu setiap orang atau perusahaan bebas memilih apa yang ingin dijual, dibeli, atau diproduksi. Kayak misalnya kita bisa memilih untuk membuka toko online ya, atau membuat produk yang kita sukai tanpa harus mendapat izin khusus gitu dari pemerintah. Kedua, persaingan sehat di pasar bebas. Banyak produsen yang bersaing satu sama lain untuk memberikan barang atau jasa yang terbaik kepada konsumen gitu, karena tidak ada monopoli atau satu perusahaan lah ya yang menguasai seluruh pasar gitu. Persaingan ini juga kayak mendorong mereka untuk terus berinovasi dan membuat produk yang lebih efisien dan lebih baik lah. Yang ketiga, kebebasan harga. Harga barang atau jasa itu kan ditentukan oleh siapa yang mau membeli dan siapa yang mau menjual. Jadi jika banyak orang yang mau beli, harga bisa naik, tapi kalau tidak banyak yang tertarik, harga bisa turun. Jadi pemerintah tidak ikut menentukan harga barang gitu. Yang keempat, alokasi sumber daya efisien. Pasar bebas memungkinkan barang dan jasa yang saling dibutuhkan orang untuk diproduksi dan didistribusikan dengan cara yang efisien. Kayak misalnya jika banyak orang membutuhkan HP, perusahaan akan lebih banyak memproduksi HP karena ada permintaan yang tinggi gitu kan. Terus yang kelima, non-intervensi. Pemerintah berarti pemerintah tidak ikut campur dalam bisnis atau transaksi yang terjadi, kecuali untuk mencegah hal-hal yang merugikan banyak pihak gitu ya, seperti monopoli atau kerusakan lingkungan. Jadi pasar itu
bisa beroperasi sendiri, tetapi tetap ada aturan dasar yang perlu dijaga. Pada intinya, pasar bebas memberikan kebebasan untuk berbisnis dan memilih, tapi tetap ada aturan yang harus diikuti supaya semuanya tetap adil dan efisien. Di sini ada kebijakan fiskal dan moneter ya, merupakan dua cara utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian negara, meskipun keduanya berbeda gitu. Mereka saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu merupakan tindakan yang diambil oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga di suatu negara. Tujuan utamanya itu untuk mengendalikan inflasi atau kenaikan harga barang, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter adalah diskontrol atau discount rate, mengatur suku bunga yang dibayar bank untuk pinjaman dari bank sentral. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, itu bisa mengurangi jumlah uang yang beredar gitu. Terus ada operasi pasar terbuka. Ini adalah cara bank sentral memberi atau menjual surat berharga seperti obligasi gitu ya, untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Terus ada rasio cadangan wajib, mengatur seberapa banyak uang yang harus disimpan bank di bank sentral dan tidak bisa dipinjamkan ke orang lain. Terus ada suku bunga acuan. Nah, ini itu adalah suku bunga yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan bunga pinjaman di pasar. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu berhubungan dengan pemerintah yang mengatur pengeluaran negara dan penerimaan negara, terutama dalam hal pajak. Tujuannya itu mengatur pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keseimbangan keuangan negara. Beberapa contoh kebijakan fiskal adalah yang pertama pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya kayak ini membantu ekonomi tumbuh karena mempermudah kegiatan ekonomi. Ada pengurangan subsidi BBM ya, mengurangi subsidi bahan bakar bisa menambah pendapatan negara meskipun bisa meningkatkan harga barang. Terus peningkatan penerimaan pajak. Jika pemerintah berhasil mengumpulkan pajak lebih banyak, bisa digunakan untuk mendanai pembangunan atau program sosial. Tantangan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal bersamaan itu kadang pemerintah dan bank sentral harus bekerja sama gitu untuk mengatur ekonomi, terutama ketika ekonomi mengalami masalah seperti resesi atau penurunan ekonomi gitu, atau inflasi tinggi. Terus kebijakan fiskal ekspansif itu jika ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran, misalnya membangun lebih banyak proyek atau mengurangi pajak supaya orang punya lebih banyak gitu, untuk banyak uang untuk dibelanjakan. Terus kebijakan fiskal kontraktif, jika ekonomi sedang terlalu panas atau inflasi tinggi, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak supaya orang mengurangi pengeluaran mereka gitu. Sini ada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan ketika suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional, yaitu jual beli barang dan jasa dengan negara lain. Negara-negara yang memiliki perekonomian terbuka tidak hanya fokus pada aktivitas ekonomi di dalam negeri saja, tetapi juga mengimpor gitu, atau membeli dan mengekspor atau menjual barang ke negara lain. Jadi mereka saling berinteraksi dengan dunia luar. Alasannya, mengapa negara melakukan perdagangan internasional? Yang pertama itu perbedaan kondisi. Jadi negara-negara memiliki kekuatan dan kelemahannya yang berbeda gitu, dalam hal sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi. Jadi kayak mereka saling berdagang gitu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Negara bisa membeli barang dari negara lain dengan harga lebih murah
dibandingkan memproduksi sendiri. Perekonomian terbuka bisa meningkatkan akses ke pasar global. Jadi negara bisa menjual barang ke pasar dunia, bukan hanya ke dalam negeri. Terus mendorong aliran investasi asing. Negara bisa menarik investor dari luar untuk menanamkan modalnya yang bisa membantu ekonomi tumbuh. Terus diversifikasi sumber daya alam dan pendapatan. Negara itu bisa memperoleh berbagai sumber daya dan pendapatan baru dari luar. Terus meningkatkan transfer teknologi. Nah, negara bisa mendapatkan teknologi baru dari negara lain yang lebih maju. Terus memperkuat posisi geopolitik dan kerjasama internasional. Nah, negara bisa meningkatkan hubungan baik dengan negara lain, baik dalam hal ekonomi, politik, dan lainnya. Tujuan penerapan ekonomi terbuka ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berdagang dengan negara lain. Ekonomi bisa tumbuh lebih cepat gitu ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Terus mengoptimalkan sumber daya. Negara bisa menggunakan sumber daya alamnya lebih baik dengan berdagang. Terus mengurangi ketergantungan pada pasar domestik gitu. Negara tidak hanya bergantung pada pasar dalam negeri untuk produk dan bahan, terus bisa meningkatkan daya saing global. Jadi negara harus menjadi lebih efisien agar bisa bersaing dengan negara lain di pasar dunia, terus menarik teknologi dan inovasi. Kayak negara bisa mendapatkan ide-ide baru dan teknologi dari luar negeri gitu. Ada model-model dalam perekonomian terbuka. Pertama, model Mundell-Fleming. Model ini itu biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan antara perekonomian domestik dan perekonomian internasional, terutama dalam hal kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, model ISLM BP adalah model yang menggabungkan pasar barang, pasar uang, dan pasar internasional untuk menganalisis ekonomi terbuka. Yang ketiga, model keseimbangan umum terbuka. Model ini digunakan untuk melihat bagaimana interaksi antara sektor-sektor domestik dan internasional bisa mempengaruhi keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Intinya, perekonomian terbuka membuat suatu negara lebih terhubung dengan dunia, yang bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah aliran barang, uang, dan teknologi.